Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu pesan yang sangat kuat yang hari-hari ini kita dengar dari tuntunan gembala pembina kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Pesan kuatnya apa, saudaraku? Yang saya tangkap satu hal yang sering kali beliau ulang-ulang sampai benar-benar itu masuk dalam log hati kita, saudaraku. Ya, dan bahkan kemarin dalam MDPJ di Aruna, ya, beliau sempat saksikan bahwa ada rekan sepelayanan di Batam yang dipanggil Tuhan, dan di akhir penghujung beliau menghadap Tuhan, ada satu kalimat, ada satu kata yang beliau deklarasikan, yang beliau sampaikan kepada kita sebagai pesan terakhir, yaitu kata sembahyang. Katakan sama-sama, sembahyang. Nah, hari ini saya rindu untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, dalam hati saya, saudaraku. Setelah saya bergumul sampai semalam pun, ya, saya belum dapat, saudaraku, pulang dari saya mempersiapkan untuk ibadah di Kalijati. Pulang itu saya belum dapat. Saya terus nanya sama Tuhan, Tuhan apa ya. Dan ternyata di ujung kelelahan saya, Tuhan berbicara tentang hal ini, tentang kata sembahyang, saudaraku. Ya, walaupun sering didengar, disampaikan, tapi kalau nggak muncul di hati itu rasanya kok gimana gitu ya. Nah, ini saya mau sampaikan tentang hal ini, saudaraku. Nah, kalau kita melihat atau mencerna kata sembahyang, tentu ada, paling tidak ada dua unsur, ya, yang melengkapi dari kata sembahyang itu. Yaitu yang pertama adalah penyembah. Ya, penyembahnya itu adalah yang pribadi-pribadi, subjeknya. Sembahyang punya satu unsur, yaitu penyembah. Ada penyembahnya. Dan unsur yang kedua adalah penyembahannya. Penyembah dan penyembahannya. Dua unsur ini nggak bisa dilepaskan, saudaraku. Ini menjadi satu kesatuan, membentuk makna dari sembahyang itu. Saya lihat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, kata sembah atau penyembahan, ya, itu punya dua arti. Yang pertama adalah proses atau cara perbuatan menyembah. Jadi mengacu kepada cara kita menyembah, proses kita menyembah, perbuatan kita menyembah, itu penyembahan menurut KBBI, saudaraku. Ya, nah, nanti kita akan belajar tentang hal ini diambil dari satu perikop, yaitu Matius pasal 14 mulai dari ayat 22 sampai 33. Sekali lagi ya, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nanti kita akan belajar semua poinnya, 3 poin paling tidak nanti kita akan belajar di sana, menggali lebih dalam tentang perikop ini, saudaraku. Tentang sembahyang, tentang penyembah dan penyembahan. Ya. Namun sebelumnya saya mau rindu kita lihat dulu dalam Mazmur 135 dulu sebagai pendahuluan. Ya. Mazmur 135 ayat 15 sampai 18. Mazmur 135 ayat 15 sampai 18. Saya rindu saudara membaca bersama-sama supaya iman kita pagi hari ini boleh timbul, muncul, bangkit oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Yang mau katakan amin? Mari kita baca sama-sama 15, 16, 17 dan 18 ya. Nggak usah bergantian, langsung saja kita dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Melalui ayat ini kita bisa menemukan sebuah kebenaran, saudaraku, yang menjadi peringatan buat kita pada pagi hari ini. Yaitu apa? Ada satu pengertian rohani, ada satu makna rohani. Dikatakan ayat 18 itu kata kuncinya. Seperti itulah. Katakan sama-sama, seperti itulah. Nah, ini kata kuncinya.
orang-orang yang membuatnya. Yang membuat apa? Yang membuat berhala. Orang-orang yang membuat berhala, orang-orang yang menjadikan berhala itu sebagai sesuatu yang dia sembah, sebagai sesuatu yang dia idolakan. Karena kata, ini dalam kata bahasa Inggrisnya idol, idola saudaraku. Berhala itu adalah idol, idola. Jadi hati-hati, ayat ini memperingatkan kepada kita. Kalau kita punya idola tertentu dan kita seperti seolah-olah hidup kita berikan kepada berhala itu, kepada idola itu, apapun bentuknya atau siapapun orangnya, maka kita akan cenderung akan sama serupa dengan apa yang kita idolakan. Jadi apa yang kita sembah, apa yang saudara sembah, apa yang saudara idolakan, maka seperti itulah jadinya saudara. Makanya hati-hati saudaraku, kita dalam menjalani kehidupan ini, pastikan tidak ada berhala dalam hidup kita. Baik dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk barang atau benda atau apapun juga. Karena ketika hati saudara melekat kepada berhala itu, yang saudara jadikan sebagai sebuah idola, atau bahkan mungkin sebagai sebuah sesembahan, saudara begitu berharap, saudara begitu percaya, begitu mengandalkan kepada hal itu, maka saudara akan menjadi sama hidup saudara seperti itu. Tapi biarlah pagi hari ini pesan firman Tuhan datang kepada kita. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang harus jadi idola saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketika saudara menempatkan Yesus Kristus sebagai idola satu-satunya, yang utama dan terutama, maka semua gaya hidup kita akan bergeser dan beralih terpusat hanya kepada Yesus Kristus. Hidup kita akan semakin serupa dengan Kristus. Dan disitulah saudara akan menjadi pribadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Karena sudah menempatkan sesembahan. Nah itu ya, Tuhan sebagai pribadi yang saudara angkat tinggi, yang saudara agungkan, yang saudara idolakan, yang saudara ingin aku mau seperti dia. Siap saudaraku menjadikan Yesus Kristus? Mungkin hari-hari ini kita nggak sadar saudara. Ada berhala-berhala, ada Allah-Allah kecil dalam hati saudara, dalam pikiran kita. Entah itu uang, entah itu harta, entah itu seseorang. Tapi hari ini gantikan semuanya itu. Jangan biarkan Tuhan yang sudah duduk di tahta hati kita tergeser oleh apapun juga. Mari kita kembali kepada perikop kita saudaraku. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sekali lagi, seseorang akan menjadi serupa dengan siapa yang dia sembah, yang dia idolakan. Matius 14 ayat 33 sebagai ayat tema kita ya. Matius 14 ayat 33, demikian firman Tuhan. Matius 14:33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Dikatakan katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kalimat ini, ayat ini masuk dalam satu kisah peristiwa, yaitu dengan judul di Alkitab diberikan Yesus berjalan di atas air. Kita nggak usah baca ayatnya satu persatu, tapi saya akan ceritakan singkat saja sebagai gambaran awal kita, sehingga nanti ketika kita masuk dalam pembahasan isi, saudara sudah bisa punya gambaran. Kejadian sebelum peristiwa ini adalah Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Setelah selesai acara itu, KKR misalkan ya kita sebutnya ya, KKR untuk memberikan makan 5.000 orang. Selesai semuanya, kenyang dan mereka membawa pulang berkas-berkasnya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, udah sekarang kamu murid-murid, kamu berjalan dulu mendahului aku ke seberang sana. Silakan, biar aku nanti menyusul, kira-kira begitu. Dan engkau, para orang-orang yang 5.000 orang lebih itu disuruh pulang oleh Tuhan. Dah kalian pulang, udah kenyang kan? Udah punya bekal buat jalan di perjalanan, silakan pulang. Nah setelah murid-murid berangkat berlayar, dan para jemaat lah katakan begitu ya kan, 5.000 orang lebih itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Yesus seorang diri, dia naik ke atas bukit,
dia berdoa seorang diri di sana, saudaraku. Suatu ketika di waktu yang sama di situ, masih di hari yang sama, Alkitab mencatat jam 3 malam. Tiba-tiba Tuhan mendatangi murid-muridnya karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang mengalami sesuatu. Ada angin badai topan yang sedang menghantam mereka dalam perjalanan mereka. Dan ketika jam 3 malam itu, Yesus menghampiri mereka dengan cara berjalan di atas air, saudaraku. Ini rentetan peristiwanya. Ketika murid-murid melihat hal itu, mereka langsung bilang, itu hantu, ada hantu. Mereka ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus bilang, tenanglah, ini aku. Petrus yang saat itu mendengar kata itu, kalimat itu. Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Yesus berkata, ayo datanglah. Singkat cerita, Petrus berjalan di atas air juga. Tapi karena dia merasakan hembusan angin, dia mulai bimbang, dia mulai ragu, dia tenggelam. Tapi Tuhan menyambut Petrus. Melihat peristiwa itu, saudaraku, muncullah ayat 33 ini. Matius 14:33. Dan orang-orang yang di perahu ketika melihat kejadian itu, dikatakan mereka menyembah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Memang Tuhan tuh seringkali membuat sebuah momentum peristiwa yang mungkin gak enak saudara dan saya alami. Rasanya tuh asik-asik ngeri gitu. Aduh, ini gimana Tuhan? Ke depan ini bagaimana? Kita mulai merasakan ada hembusan-hembusan angin yang membuat kita mulai khawatir, membuat kita mulai ragu, saudaraku. Dan banyak orang yang akhirnya mengambil keputusan untuk menjauh akhirnya dari Tuhan, dari hadiratnya, dari firman-Nya. Tetapi sesungguhnya melalui momentum kejadian-kejadian itu, ada satu maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Seperti kisah ini. Apa? Tuhan mengharapkan, Tuhan menantikan melalui momentum peristiwa-peristiwa yang saudara dan saya alami. Itu melahirkan seorang penyembah. Haleluya. Dari apa yang hari ini saudara masih alami, pergumulan yang belum selesai. Sekalipun mungkin saudara dengar tahun 2024 adalah tahun pintu terbuka, pintu-pintu banyak akan dibukakan oleh Tuhan. Tapi saudara mungkin ragu atau saudara mungkin gak ngalami. Itu dulu pernah saya dengar tahun berapa, itu dulu juga ngomong begitu, saya gak ngalami. Sekarang datang lagi tema itu, sekarang datang lagi firman itu, sekarang datang lagi nubuatan itu, sekarang datang lagi tema itu. Sudah mulai ragu. Sebenarnya apa yang terjadi itu Tuhan mau saudara akhirnya menjadi penyembah. Nah, mari kita lihat dari manakah seorang penyembah, dari manakah penyembahan kita itu bisa lahir sebagai seorang penyembah yang benar, true worshiper. Mari kita lihat satu persatu sekarang ya. Yang pertama, penyembah atau penyembahan itu lahir dari Matius 14:29. Mari kita lihat sama-sama. Matius 14 ayat 29. Matius 14:29 dikatakan begini, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalimat kuncinya adalah mendapatkan Yesus. Ini proses yang pertama sebelum akhirnya mereka tadi berkata menyembah, orang-orang yang di perahu menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Proses di awalnya dimulai dari kejadian ini. Petrus berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Artinya apa? Ada 3 P yang akan kita pelajari, saudaraku. P yang pertama adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa menjadi penyembah. Saudara tidak akan pernah bisa memberikan penyembahan sebagai dupa yang harum kepada Tuhan kalau saudara belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Hari itu Petrus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Petrus mendapatkan Yesus di tengah persoalannya, di tengah badai yang sedang dia hadapi. Justru di situ dia berjumpa dengan Yesus, saudara. Inilah yang Tuhan kehendaki. Mungkin sudah bertanya-tanya, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Tuhan kenapa ini harus aku alami? Dan gak selesai-selesai. Aku udah berdoa sekian puluh tahun lamanya Tuhan. Tapi engkau seperti masih diam. Tujuan Tuhan sebenarnya melalui semuanya itu kita diingatkan kembali. Tuhan mau berjumpa dengan saudara dan saya secara pribadi. Tuhan mau ngomong, Tuhan mau sharing sama kita, Tuhan mau curhat mungkin. Tuhan mau berbagi hidup kepada kita melalui firman-Nya, melalui kita merenungkan firman-Nya. Kita saat teduh pribadi sama Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itulah yang mengubahkan saudara dan saya. Berubah menjadi apa? Menjadi seorang penyembah yang memberikan penyembahannya harum di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sebab tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita tidak bisa menjadi seorang penyembah. Karena kenapa saudaraku? Karena penyembahan itu adalah sebuah relationship. Katakan sama-sama, penyembahan adalah hubungan. Ketika saudara menyembah, itu artinya saudara sedang berhubungan. Saudara membangun, menjalin, merajut sebuah hubungan. Namanya membangun tuh gak sekaligus. Terus hari lepas hari, waktu lepas waktu, terus terhubung sama Tuhan. Itu penyembahan. Berarti dengan kata lain penyembahan adalah selalu terhubung dengan Tuhan. Katakan sama-sama ya, penyembahan artinya selalu terhubung dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Itulah kerinduan seorang bapa untuk selalu terhubung dengan anaknya yang dia kasihi, yang dia peroleh dengan harga yang mahal, lunas dibayar dengan kematiannya di kayu salib, saudaraku. Tapi seringkali kita mengabaikan, menganggap remeh, menganggap sepi semuanya itu. Sebagai seorang penyembah, ayo saudaraku, mulai hari ini bangun kembali. Mungkin selama ini sudah mulai, Tuhan, sudahlah aku menyerah Tuhan. Mungkin hari ini sudah ada yang memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Tuhan, ini ibadah saya terakhir, mungkin ada di tempat ini. Tuhan, ini saya mungkin ketemu yang terakhir dengan teman-teman saya di sini. Setelah ini aku nggak tahu Tuhan. Ayo saudaraku, firman Tuhan hari ini memanggil saudara kembali. Tujuan Tuhan, kehendak Tuhan, dengan semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, supaya saudara terus terhubung dengan Tuhan. Jangan pernah terputus. Jangan pernah hubungan saudara diputuskan oleh masalah saudara. Hubungan dengan Tuhan jangan sampai rusak. Jangan sampai koyak. Karena pergumulan yang saudara alami. Itu enggak sefrekuensi dengan Tuhan. Tuhan frekuensinya maunya, aku mau supaya engkau terus terhubung kepadaku. Karena kita enggak sefrekuensi sama Tuhan. Kita lebih memilih apa? Melepaskan Tuhan. Tapi hari ini biarlah firman Tuhan datang kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Menguatkan kembali kita. Yang mulai goyah, ayo bangkit bangun saudaraku. Seperti Bani Korah. Dia menulis dalam kitab Mazmur 42. Dia berkata begini, air mataku menjadi makananku setiap hari. Bayangkan, sudah bisa tahu, masalahnya luar biasa. Tetapi Korah berkata, menulis di Mazmur 42 itu, ketika dia mengalami jiwa yang gundah gulana, dia catat begitu, jiwanya gundah gulana, campur aduk saudaraku. Tapi ini yang aku ingat, kata Bani Korah. Aku akan berjalan, menembus melewati kepadatan manusia. Dan aku sampai ke rumah Tuhan lebih dulu.
Bayangkan dalam keadaan jiwa yang gundah gulana, saudaraku. Air mata menjadi makanannya setiap hari. Tapi dia berlari lebih cepat sampai ke rumah Tuhan. Kebanyakan dari kita bagaimana, saudaraku? Berlari lebih cepat ke rumah pesta daripada ke rumah Tuhan. Ya atau iya? Jujur. Ya. Kebanyakan kita kan begitu. Kalau ada masalah, pergumulan berat, yang diingat apa? Yang diingat masalahnya. Yang diingatnya orang-orang yang menyakitinya. Tapi kita belajar dari Bani Korah. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga dia ambil satu keputusan. Dalam keadaan yang jiwanya gundah gulana. Dia memutuskan berlari lebih cepat ke rumah Tuhan. Mari alami, saudaraku, perjumpaan dengan Tuhan melalui saudara terus terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menyatakan begini, saudaraku, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, Tuhan bilang gini, tinggalkan dulu persembahanmu itu. Tinggalkan sesuatu itu dulu, apa yang kau kerjakan tinggalkan dulu deh. Dan engkau katakan, dan Tuhan katakan, pergilah berdamai dulu. Artinya apa? Ini relationship. Tuhan mengutamakan, Tuhan mengajar, mendahulukan hubungan. Sama seperti saat hari ini, saudaraku. Kita semua di tempat ini, ayo ketika sudah mau menjadi penyembah yang benar, sudah bisa masuk dalam sembahyang, masuk dalam atmosfer sembahyang itu. Saudara harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara harus terhubung dengan Tuhan. Saudara harus berdamai dulu dengan Tuhan. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan orang lain. Hari Kamis yang lalu, dalam minggu ini, minggu kemarin, saudaraku. Sebelum datang minggu ini, Kamis. Saya melayani di LP Subang. Ya, enggak banyak, saudaraku. Sebenarnya ada 6 orang yang Kristen yang di sana yang dibina, yang dilayani, tetapi 3 orang tidak pernah hadir kata informasi dari mereka di situ, karena ada sesuatu hal, ya kan. Yang satu wanita, jadi nggak boleh sekarang wanita gabung ikut ibadah. Dulu saya pernah ada anggota yang di situ yang dilayani adalah wanita ada, tetapi sekarang udah nggak boleh lagi katanya begitu. Nah, ketika saya melayani ngobrol-ngobrol, ada satu orang masih muda, saudaraku. Ya, dia bersaksi. Ketika saya sampaikan firman, saya sharing, ya kan, saya ajak mereka duduk seperti cool gitu, ya, supaya saya membangun hubungan juga dengan mereka semuanya, nggak ada jarak. Saya ajak sharing, saya sampaikan dulu firman kebenaran, dia kemudian ngomong, ya saya sampai hari ini belum bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Ini fakta, saudaraku. Ya, dia selalu menyalahkan dirinya. Dia memandang dirinya sebagai orang yang gak berguna, sebagai orang yang ya salah, sebagai orang yang tidak dikasihi dan sebagainya. Banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan bahkan, sampai hari ini pun belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain, bagaimana kita bisa berdamai juga dengan Tuhan. Tapi harus bagaimanapun keadaannya, kita harus bangkit, saudaraku. Amin. Apapun yang saudara alami hari ini, mungkin seolah-olah nggak mungkin saya belum berdamai dengan diri saya, nggak mungkin. Tetapi satu hal yang masih mungkin, firman Tuhan. Amin, saudaraku. Firman Tuhan berkata, bangkit. Bagian bangkit adalah bagian saudara dan saya. Bagian bangkit bukan Tuhan. Sekali lagi kita nggak sefrekuensi sama Tuhan. Tuhan udah ngomong, ayo bangkit. Kitanya bangkitkan aku Tuhan. Loh, nggak sefrekuensi lagi sama Tuhan. Ya kan? Seringkali kita nggak sadar mengalami seperti itu, saudara. Ketika Tuhan bilang, angkatlah tilammu, bangkitlah, bangunlah, berjalanlah. Apakah yang lumpuh dia masih ngomong lagi, Yesus bangkitkan aku, kasihani aku. Enggak, sekarang bagian bangkit adalah bagianmu, kata Tuhan. Aku udah perintahkan. Ketika sudah bangkit, sudah mulai bangun hubungan, mulai terhubung dengan Tuhan,
Tuhan akan pulihkan. Sudah berdamai dengan Tuhan, pemulihan terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan menghasilkan spiritual journey. Perjalanan sebuah kehidupan rohani, saudara. Lihat Rasul Paulus, saudaraku. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi ketika mau menganiaya orang-orang Kristen. Tuhan menjumpai Saulus dan sejak hari itu dimulainya perjalanan rohani Saulus menjadi Paulus. Hari ini kalau saudara mau terus terhubung dengan Tuhan, Tuhan akan siapkan sebuah perjalanan rohani buat saudara. Saudara siap atau enggak? Karena perjalanan rohaninya tentunya akan melewati lembah air mata, ya kan? Lembah kekelaman. Bagaimana saudaraku? Masih mau? Yes, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan sedang mempersiapkan bagi saudara dan saya sebuah peta perjalanan untuk saudara jalani bersama dengan Tuhan. Karena sudah terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, dikatakan yang kedua adalah di ayat yang ke-32. Nah, Matius 14 ayat yang ke-32. Seorang penyembah dan penyembahannya itu akan lahir dari mana? Yang pertama 1P tadi adalah apa? P yang pertama tadi apa? Lupa kan? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. P yang kedua sekarang. Matius 14:32 kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Wah, apa maknanya? Apa artinya? Naik ke perahu dan kemudian dikatakan apa? Dan angin pun reda. Artinya apa? Murid-murid mengalami proses yang kedua sebelum dia bisa berkata. Orang-orang yang di perahu itu menyembah Tuhan. Yang pertama dia tadi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua dia mengalami yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan gak mau hanya sekedar perjumpaan saja. Tapi ada pengalaman, ada kesan. Ada sesuatu yang terus terbangun, ada sesuatu yang terus terjadi bersama dengan Tuhan. Sampai kita dibuat serupa dengan Kristus melalui pengalaman pribadi kita berjalan bersama Tuhan. Ayub jelas saudaraku. Dia berkata kan, dulu sebelum aku mengalami semuanya ini, aku mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Tetapi lewat pengalaman demi pengalaman yang gak enak. Akhirnya di ujungnya, Ayub bisa berkata, sekarang aku mengenal dia secara pribadi. Bukan dari kata orang lagi. Apakah saudara masih mau mengenal Tuhan dari kata orang terus? Jangan, rugi saudaraku. Ya, hanya dengar kata orang, katanya Tuhan begini, katanya Roh Kudus begini, tapi saudara nggak pernah ngalami, rugi. Karena saudara sudah dibeli dengan harga yang mahal. Tapi itu mendapatkan pengalaman itu, rohani bersama dengan Tuhan, saudara harus berjumpa dulu dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, dan di situ Tuhan siapkan tadi perjalanan, dan perjalanan inilah yang menghasilkan pengalaman demi pengalaman demi pengalaman. Saya mau saksi sedikit saudaraku. Saya mengalami Tuhan juga salah satunya. Memasuki tahun 2023 ya, sekarang 2024 ya. 2023, memasuki tahun 2023, tahun yang lalu. Tepatnya di Desember 2022. Ya. Tiba-tiba saya mengalami gangguan mata, saudaraku. Ya. Mata saya yang sebelah kiri ini silau, saudaraku. Jadi kalau saya tutup begini tuh, saya udah nggak bisa baca, saudaraku. Huruf-huruf udah nggak kelihatan. Ya, jadi seperti tengah-tengah itu terarsir gitu.
jadi hitam. Ada sih, masih ada kelihatan yang di ujung sini, di sini masih ada, yang di pinggir-pinggir masih ada. Cuman yang di tengah itu udah nggak kelihatan, jadi nggak terang gitu, gelap gitu. Saya periksa ke Cicendo dan kemudian setelah melalui beberapa tahapan, ya karena waktu itu belum tahu penyebabnya apa, jadi pertama masuk ke katarak dulu, kemudian dokter katarak yang periksa, bukan, dipindahkan ke dokter yang lain sampai 3 dokter. Hari itu saya diperiksa dan dokter yang ketiga inilah yang akhirnya menyatakan bahwa saya terkena glukoma, saudaraku. Ya. Glukoma itu adalah menurut medis, istilah medis itu adalah pencuri penglihatan. Dia mencuri penglihatan kita. Ya, penyebabnya ya nggak ada penyebabnya gitu. Dokter pun juga berkata ya ini genetik gitu, bawaan, bakat gitu, dari lahir. Nah singkat cerita akhirnya setelah diketahui glukoma saya diminta tes, saudaraku, tes lapang pandang sama satu lagi tes apa saya lupa, okupasi atau apa dulu Pak, yang ada warna-warnanya itu. Ternyata didapati mata kiri saya itu enggak sudah 1%, saudaraku, fungsinya tinggal 1% yang sebelah kiri ini. Ya. Kalau yang sebelah kanan 99%. Jadi saya sekarang ini silok di sebelah kiri saya ini. Ya. Nah kemudian itu Desember, tanggal 6 Desember itu saya periksa itu hasil tesnya 1% mata kiri saya. Akhirnya saya mengalami pengobatan, diminta oleh dokter untuk terus tetes mata, nggak boleh lepas dari tetes mata, saudaraku. Dan sampai hari ini ada 4 obat tetes mata, saudaraku, yang masih saya terus tetes. Ya, ada jam-jam tertentu, jam 6 pagi, jam 11 siang, jam 1, jam 4 sore, jam 6 sore, jam 8 malam, jam 9, itu terus, saudaraku. Jadi sampai hari ini, saudaraku. Ya, tadi sebelum saya masuk juga, saya sempat berhenti dulu di jalan, tetes mata dulu, saudaraku. Karena yang jam 6, tapi saya harus tetes mata, tapi kelewat karena saya masih dalam tanjakan gitu, jadi nggak mungkin berhenti. Ya, saya tetes mata 4, dikasih 1 vitamin. Dan terakhir bulan 7 kemarin, bulan 7, 2022, itu tes yang kedua, saudaraku. Tes yang kedua. Sekarang hasilnya jadi 14%, yang sebelah kiri, saudaraku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya. Dokter menyarankan begini, saudaraku, coba cek di pohon keluarga, di keluarga saya ada nggak yang punya riwayat glukoma. Saya berkata, setahu saya sampai hari ini nggak ada, dok. Ya bukan nggak ada, kata dokter. Bukannya nggak ada, tapi nggak mau ngecek, nggak mau ngetes, nggak mau periksa gitu. Nah akhirnya saya kasih tahu ke keluarga saya, ayo coba periksa semuanya. Ini karena saya ngalami glukoma, kata dokter, ini bakat lahir, dari lahir, saudaraku. Ya saya nggak tahu sih, saya belum cek lagi apakah keluarga saya udah ngalami. Namun satu hal apa, lewat pengalaman rohani ini, saudaraku, yang Tuhan izinkan sama saya sampai hari ini. Ya, saya udah doa puasa Ester, saudaraku. Ya, sampai saya doa puasa Ester di Bukit Doa Getsemani Ungaran, 3 hari 3 malam saya nggak makan nggak minum, saudaraku. Ya kan? Tapi Tuhan belum jawab. Ya nggak apa-apa, ini pengalaman rohani saya bersama dengan Tuhan. Tapi saya tetap perkatakan, saya pasti sembuh Tuhan. Saya mau lepas dari ketergantungan dengan obat tetes mata. Ya, sebenarnya saya mau pakai kacamata itu kacamata terapi, saudaraku. Ya, kacamata terapi. Karena waktu saya ke pelayanan ke satu daerah, ada jemaat setelah saya khotbah, saya bersaksi, jemaat ini datang kepada saya dan mereka ngomong juga ada saudaranya juga yang ngalami seperti saya dan dia akhirnya pakai kacamata terapi itu dan ada terbantu gitu, yang tadinya harusnya operasi nggak jadi operasi gitu. Ya, ini sebenarnya saya sudah diminta operasi, saudaraku, tetapi saya belum mau dulu. Ya, saya masih tahan dulu, saudaraku. Dan dokternya pun cukup bijak. Ya, dokternya hanya ganti 1 obat tetes mata saja yang mungkin lebih dosisnya lebih tinggi mungkin. Ya, karena tensi mata saya itu nggak boleh lebih dari 20. Tensi matanya kita tuh punya tensi mata nggak boleh lebih dari 20. Kalau udah lebih dari 20 itu bahaya, saudaraku, kata dokter begitu. Ya. Sudah dikasih obat, sudah dikasih apa, yang kiri masih tinggi, sempat sih turun, tapi kemudian tinggi lagi. Karena sempat dilepas, saudaraku. Sempat saya lepas atas anjuran dokter juga, tapi bukan dokter yang utama, bukan dokter yang senior.
Saya pernah periksa ke dokter yang lain juga, masih di Cicendo, dan dia lihat hasil saya sudah mulai agak membaik, dia minta dilepas saja yang 1 tetes itu. Akhirnya lepas, nggak taunya 2 bulan saya lepas, bulan ketiga naik lagi saudaraku. Ya, malah sekarang dikasih obat yang dosisnya lebih tinggi di 1 tetes mata itu saudaraku. Dan saya percaya lewat pengalaman pribadi ini ada yang Tuhan mau ngomong sama saya saudaraku. Dan beberapa waktu, sekian waktu lamanya saya mengalami pengalaman rohani sama Tuhan ini, Tuhan banyak kasih hal yang luar biasa kepada saya. Ya. Walaupun keajaiban mujizat belum terjadi, tapi di sini saya belajar untuk bergantung, berharap sama Tuhan. Saya belajar untuk terhubung dengan Tuhan, belajar sampai Tuhan kasih saya sebuah lagu berkata begini liriknya, sekalipun Tuhan tidak menolong aku akan tetap menyembah Tuhan. Itu saya dapat lagu tentang hal itu saudaraku. Belajar dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. Walaupun Tuhan gak menolong aku akan tetap menyembah Tuhan. Amin saudaraku. Dan sampai hari ini saya tetap komitmen. Tuhan, saya sudah lakukan apapun, ya, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, berikan yang terbaik, apa yang saya bisa. Tapi kalau Tuhan tetap berkata tidak, ya gak apa-apa. Itu terserah Tuhan. Tetapi satu hal saya bilang sama Tuhan, saya tetap menyembah Tuhan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir saudaraku, P yang terakhir, Matius 14 ayat 33. Matius 14:33 dikatakan begini ayatnya. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Haleluya. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Artinya apa? Setelah mengalami perjumpaan, mengalami pengalaman pribadi, dan disinilah yang ketiga, mulai mengenal secara pribadi, bukan dari kata orang lagi. Jadi rentetan ini sudah harus renungkan, sudah harus perhatikan. Maksud dari semuanya itu, saudara, 3 ini. Sudah harus mengalami pengenalan, harus mengalami perjumpaan pribadi, terus terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, saudara mulai mengalami perjumpaan dan apa tadi yang kedua? Pengalaman dan akhirnya pengenalan. Boleh imam-imam musik boleh maju ke depan, kita akan selesai. Nah, dari pengenalan ini saudaraku, tadi WL bilang, ya, ada satu pengalaman sebelum mengenal tadi, pengalaman kita dengan Tuhan itu yang mengubahkan kita. Apa yang diubahkan? Pengenalan kita yang diubahkan. Haleluya, saudaraku. Ya, mari saya mengajak kita semuanya untuk hari-hari ini dengan pengenalan pribadi itu kita dapat di jalan Tuhan. Pengenalan pribadi itu didapat. Saudara bisa dapatkan pengenalan pribadi ketika saudara berjalan di jalan Tuhan. Ini kuncinya saudaraku. Yang mau katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Minta dari dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan.